Oke, selamat pagi. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang materi pedoman penggunaan metode dan teknik pemeriksaan. Next. Di sini anggota kelompok kami yang pertama Manuel Lumbang Tobing, yang kedua Prima Doni, yang ketiga saya sendiri Leni Anggriani, dan yang keempat Maharani. Next. Oke, selanjutnya bisa Prima. Metode tidak langsung dalam pemeriksaan, metode tidak langsung dalam pemeriksaan pajak. Metode tidak langsung yang digunakan oleh pemeriksaan pajak harus didasarkan pada bukti, komponen yang cukup, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya, pertama apabila pemeriksaan pajak melakukan pemeriksaan wajib pajak orang pribadi dan bank, namun tidak lengkap dan tidak tepat, dan tidak dapat diandalkan, maka pemeriksaan pajak dapat menggunakan pendekatan penghitungan biaya itu. Yang kedua, apabila pemeriksaan pajak melakukan pemeriksaan dengan menggunakan pendekatan transaksi tunai dan bank, maka pemeriksaan pajak harus memperoleh bukti kompeten yang cukup berupa rekening bank atau buku kas, baik yang diperoleh dari wajib pajak maupun dari pihak bank. Next. Tunai dan bank. Dalam pencatatan wajib pajak, semua penghasilan dicatat di sisi debit dan pengeluaran dicatat di sisi kredit, termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila jumlah sisi kredit melebihi jumlah sisi debit, selisihnya merupakan penghasilan bruto wajib pajak yang perlu dipastikan mendalam karena ada kemungkinan wajib pajak tidak melaporkan keseluruhan pengeluarannya. Next. Pendekatan sumber dan penggunaan dana. Pendekatan sumber dan penggunaan dana sebaiknya digunakan dalam kondisi apabila terdapat data. Yang pertama, sumber pendanaan kegiatan usaha wajib pajak baik internal maupun eksternal. Kedua, penggunaan dana wajib pajak baik untuk kegiatan operasional maupun penambahan harta. Next. Sumber dana misalnya yang pertama, penurunan dalam pos harta atau penjualan, kenaikan dalam pos utang, penghasilan yang menjadi objek maupun bukan objek, dan sebagainya. Yang pertama, kenaikan dalam pos harta, penurunan dalam pos utang, pengeluaran dalam pos dan sebagainya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Manuel. Silakan. Baik, saya akan membahas tentang pendekatan perhitungan rasio. Di sini terdapat pendekatan rasio sebaiknya digunakan dalam kondisi pertama, terdapat data yang dapat digunakan sebagai pembanding dan atau perhitungan rasio baik dari Direktorat Jenderal Pajak, wajib pajak maupun dari pihak lain. Yang kedua, kegiatan wajib pajak dapat dibandingkan dengan rasio yang diperoleh. Next. Basis data adalah data awal yang dimiliki oleh pemeriksa pajak, baik yang berasal dari internal wajib pajak pada tahun pajak yang sedang diperiksa atau tahun pajak yang lain, maupun yang berasal dari pihak eksternal, misalnya pertama peraturan perpajakan yang mengatur mengenai benchmarking, yang kedua publikasi komersial, yang ketiga hasil pemeriksaan, dan lain-lain.
Next. Dalam melakukan perbandingan atau internal atau eksternal, pemeriksa pajak harus mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesepadan, misalnya karakteristik barang dan jasa yang dijual, luas dan besarnya kegiatan usaha atau skala usaha, letak geografis usaha, kondisi ekonomi, dan strategi bisnis yang meliputi umur perusahaan dan aktivitas perluasan atau ekspansi. Next. Pendekatan penghitungan biaya hidup. Biaya hidup adalah seluruh pengeluaran wajib pajak, tidak termasuk pengeluaran yang digunakan untuk menambah kekayaan pengeluaran biaya hidup. Pengeluaran biaya hidup dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, konsumsi rumah tangga, transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu rekreasi, gaya hidup atau lifestyle, kemudian sumbangan, olahraga, pemeliharaan harta, pengeluaran berkaitan dengan perolehan penghasilan, dan yang terakhir pajak dan retribusi. Selanjutnya pendekatan pertambahan kekayaan bersih atau net worth. Jadi pendekatan pertambahan kekayaan bersih ini dilakukan dengan menghitung selisih kekayaan bersih wajib pajak awal dan akhir tahun. Kekayaan bersih adalah selisih antara harta dan kewajiban atau utang yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi. Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dapat digunakan untuk konsumsi atau biaya hidup, atau untuk menambah kekayaan sehingga penghasilan wajib pajak orang pribadi dihitung dengan menjumlahkan pertambahan kekayaan bersih dengan biaya hidup. Selanjutnya, teknik pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan. Informasi internal Direktur Jenderal Pajak atau DJP adalah informasi yang berasal dari dalam DJP, sedangkan informasi eksternal DJP adalah informasi yang berasal dari luar DJP. Informasi yang diperoleh dari berbagai pihak sangat bermanfaat dalam pemeriksaan. Ini adalah informasi internal DJP yang berasal dari dalam. Yang pertama, alat keterangan, kedua profil wajib pajak, yang ketiga hasil pemeriksaan sebelumnya, yang keempat keputusan keberatan, yang kelima putusan banding, yang keenam hasil analisis informasi dan laporan dan pengaduan, yang ketujuh data sistem informasi, dan yang terakhir sebagainya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu saya ini adalah informasi eksternal DJP dapat berasal dari yang pertama data internet, yang kedua media massa, yang ketiga instansi, lembaga, organisasi, asosiasi, dan pihak lainnya. Terus kemudian yang keempat hasil exchange of information atau EOI dengan negara mitra persetujuan penghindaran pajak berganda P3B. Selanjutnya, next. Pemeriksaan yang dapat ditempuh. Yang pertama adalah pengumpulan, yang kedua adalah pengidentifikasian, yang ketiga adalah pengolahan data, informasi, dokumen, dan atau pihak yang berhubungan dengan wajib pajak yang sedang diperiksa. Next. Selanjutnya adalah teknik pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan. Pengujian keabsahan dokumen. Pengujian keabsahan dokumen adalah pengujian yang dilakukan untuk meyakini keabsahan suatu dokumen yang akan digunakan dalam pemeriksaan. Prosedur pemeriksaan yang dapat ditempuh yang pertama adalah teliti keabsahan dokumen. Misalnya pembubuhan tanda tangan pihak yang berwenang, cap atau stempel, dan tanggal dokumen. Yang kedua, lakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait. Yang ketiga, minta surat pernyataan wajib pajak. Next, selanjutnya. Teknik-teknik pemeriksaan lainnya. Teknik-teknik pemeriksaan dalam rangka meyakini kebenaran suatu transaksi tidak dibatasi hanya sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Namun pemeriksaan pajak dapat mengembangkan dan atau menggunakan teknik lainnya yang berlaku umum. Pemeriksaan pajak harus mengungkapkan secara jelas teknik pemeriksaan yang digunakan
beserta alasannya, sehingga pemeriksaan tetap dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti kompeten yang cukup. Next, selanjutnya. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.